Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap insan manusia tentu punya masalah. Manusia terlahir sebagai bayi, balita, remaja, hingga menjadi seorang dewasa dan tua renta, dan setiap fase tersebut pasti memiliki masalah yang berbeda di kehidupannya. Masalah selalu mengiringi langkah kita dalam menjalani hidup ini, tentu saja dengan porsinya masing-masing. Tidak hanya bagi orang yang kurang mampu, orang yang kaya raya dan tampak selalu hidup dalam gelimang harta pun pasti memiliki masalah. Inilah kehidupan. Setiap kita punya sikap yang berbeda dalam menghadapi masalah. Ada orang yang mudah depresi, selalu mengeluh, dan ada pula yang sabar dan berusaha menghadapi masalah dengan tulus. Islam mengajarkan kepada kita cara pandang yang terbaik agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan ikhlas dan tuntas, bukan dengan cara dihindari dan lari dari tanggung jawab. Bagaimana sebenarnya cara pandang seorang muslim ketika menghadapi masalah? Spasi kehidupan akan membantu menjawab pertanyaan ini. Pertama, memandang masalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang berupa ujian dan peringatan. Quran menegaskan hal ini dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Dari ayat tersebut, memberikan masalah adalah cara Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Apakah hambanya termasuk orang-orang yang sabar dan sungguh-sungguh dalam menjalani hidup? Ketika kita mampu menjalani masalah dengan sabar dan bijak, maka secara tidak sadar sebenarnya itulah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali kepadanya, kita telah mampu menjalani bentuk kasih sayangnya yang berupa masalah selama kita hidup di dunia. Kedua, menganggap masalah merupakan media atau cara Allah untuk meningkatkan derajat dan status kita sebagai hamba. Al-Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 6 menegaskan, "Hai manusia, sesungguhnya kamu sudah bekerja untuk Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, maka kamu kelak akan menemuinya." Setiap orang memiliki kadar kesungguhan yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah dan menjalani kehidupannya. Perbedaan usaha dan kesungguhan ini biasanya berbanding lurus dengan hasil akhir yang dicapai. Secara adat dan kebiasaan, semakin besar kadar kesungguhan seseorang dengan segala situasi yang dihadapi, tentu potensi yang diterimanya juga semakin besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah yang besar seperti rezeki, jabatan, dan lainnya, seiring dengan masalah yang ada di dalamnya. Begitupun ketika kita menjalani hidup, tentu apa yang kita dapat dan apa yang hilang dari kita merupakan bagian dari cara Allah menguji kita untuk meningkatkan derajat. Ketiga, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, yang tidak akan membebani hambanya di luar batasnya. Cara pandang seperti ini akan membuat kita selalu optimis dalam menjalani hidup dan menghadapi masalah. Ketika kita telah yakin, maka kita tinggal mencari jalan keluarnya. Al-Quran mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 45, "Dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Ayat ini merupakan panduan bagi kita dalam menghadapi masalah. Dua kata kunci yang dapat kita pegang adalah ikhtiar dan doa. Sikap sabar diterapkan dengan cara menyelesaikan masalah secara bertahap, tidak melanggar aturan, dan menapaki setiap tingkat permasalahan sedikit demi sedikit. Aspek yang tidak kalah penting adalah konsistensi dalam berdoa dan beribadah. Dengan adanya masalah, semestinya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah dan beramal sholih. Dengan demikian, sabar dan sholat merupakan perbuatan yang tepat untuk dilakukan. Keempat, meyakini bahwa di mana ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini penting bagi kita untuk direnungkan.
bahwa ketika menghadapi suatu kesulitan, sebenarnya secara tidak sadar ada kemudahan yang kita dapatkan pada sisi lain. Terkadang, kita tidak menyadarinya karena terlalu fokus pada masalah, sehingga kita tidak sadar bahwa pada saat yang bersamaan ada kemudahan yang kita rasakan. Cara pandang ini menjadikan kita terhindar dari sikap putus asa. Adanya kesulitan ini sepatutnya semakin mendorong kita untuk menemukan kemudahan yang ada bersamanya untuk kita syukuri. Jika kita fokus pada kemudahan-kemudahan yang ada, maka hal ini bisa memicu kita untuk semakin kuat dalam menghadapi masalah. Semoga video ini bermanfaat dan berpengaruh positif bagi kita semua. Sejatinya, tidak ada manusia yang luput dari suatu permasalahan. Tergantung bagaimana kita dalam menghadapi masalah tersebut. Semoga kita selalu dalam keadaan takwa dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.